Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Saputri Haryati dengan NIM 123040012, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Di sini saya memaparkan materi tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Yuk simak dan dengar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah PT UN. Sebelum kemerdekaan belum ada lembaga peradilan khusus sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa ini diselesaikan melalui peradilan semu oleh badan khusus di lingkungan pemerintah seperti Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP yang dibentuk pada tahun 1915. Nah, pasca kemerdekaan, upaya pembentukan ini dimulai sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Peradilan tata usaha negara resmi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada 20 Desember 1986. Namun benar-benar terbentuk secara nyata pada tahun 1991 yang dimana menjadi hari lahir PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara yang diperingati setiap 14 Januari. Masuk di poin selanjutnya yaitu tentang kompetensi pengadilan. Nah, mungkin ada yang tahu nggak sih kompetensi pengadilan itu apa? Nah, kompetensi pengadilan adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama kompetensi absolut, di mana kewenangan PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa sengketa yang khusus terjadi di bidang tata usaha negara. Terus yang kedua yaitu kompetensi relatif, di mana kewenangan peradilan tata usaha ini untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Nah, gugatan diajukan ke PT UN di tempat kedudukan tergugat. Jika tergugat lebih dari satu, diajukan di salah satu tempat kedudukan tergugat. Jika tergugat di luar negeri tetapi penggugatnya di dalam negeri, nah ini diajukan di tempat kediaman penggugat. Jika kedua-duanya di luar negeri, ini sengketanya diajukan di PT UN Jakarta atau Peradilan Tata Usaha Negara yang ada di Jakarta. Nah, di sini ada upaya administratif di mana upaya administratif ini pada pasal 68 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebelum ke pengadilan, sengketa wajib diselesaikan melalui instansi pemerintahan jika diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, bentuk administratif ini ada keberatan. Nah, keberatan ini yaitu di mana diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. Lalu yang kedua yaitu banding administratif. Nah, ini diajukan kepada instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang ada alurnya di atas. Nah, masuk di pembahasan yang ketiga yaitu objek dan subjek sengketa. Nah, dalam sengketa tata usaha negara ada yang namanya objek dan subjek. Nah, sengketa ini timbul dalam bidang tata usaha negara antara badan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau ketun. Nah, termasuk sengketa kepegawaian. Nah, di sini objek sengketanya yaitu sah atau tidaknya tindakan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang dituangkan dalam bentuk penetapan tertulis berupa keputusan. Lalu ada subjek sengketa. Nah, penggugat itu orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Lalu yang tergugat atau badan. Nah, yang menjadi tergugatnya yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, seperti itu. Lalu masuk di pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa tata usaha negara ini dapat diselesaikan melalui
dua jalur utama, yaitu yang pertama upaya administratif. Nah, ini wajib ditempuh terlebih dahulu jika diatur oleh peraturan terkait terdiri dari keberatan ke pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau banding administratif ini ke atas pejabat atau instansi lain. Lalu ada jalur peradilannya. Nah, jika upaya administratif ini selesai namun belum mencapai kesepakatan. Nah, perkara ini berlanjut ke peradilan tata usaha negara. Kemudian dapat dilakukan upaya hukum ke PT TUN hingga ke Mahkamah Agung atau MA. Nah, lalu pemeriksaan atau persiapan atau yang disebut peradilan, di mana hakim ini wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peradilan acara cepat. Nah, peradilan acara cepat ini dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang sangat mendesak, misalnya pembongkaran bangunan yang sedang berlangsung. Nah, permohonan ini diajukan bersamaan dengan gugatan. Lalu ada penetapan. Nah, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu 14 hari. Dan apakah permohonan acara cepat ini dikabulkan atau tidak, seperti itu. Lalu ada tenggang waktu. Nah, tenggang waktu ini pemeriksaan itu dilakukan dengan hakim tunggal. Nah, jawaban dan pembuktian tidak boleh melebihi 14 hari. Nah, perbedaan utama ini yaitu tidak ada pemeriksaan persiapan jangka waktu pengadilan dan pemeriksaan, dimana jangka waktu pengadilan dan pemeriksaan ini dipersingkat secara signifikan. Lalu ada alat bukti dalam peradilan tata usaha negara yang berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana alat bukti ini terdiri dari surat atau tulisan. Nah, alat bukti utama dalam peradilan tata usaha negara ini, karena objek sengketanya adalah keputusan tata usaha negara atau ketun. Lalu ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini pendapat orang yang memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Lalu ada keterangan saksi. Nah, keterangan saksi ini yaitu orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Lalu ada pengakuan para pihak, yang dimana ada pihak pernyataan yang membenarkan dalil lawan, seperti itu. Lalu ada pengetahuan hakim. Nah, hal ini dilakukan oleh hakim, diketahui untuk diyakini kebenarannya, misalnya fakta umumnya. Nah, lalu ada sistem pembuktian peradilan tata usaha negara yang menganut sistem pembuktian bebas yang terbatas. Lalu ada yang namanya Frisch-Bewitz, yaitu hakim tidak terikat secara kaku pada alat bukti yang diajukan, namun hakim yang menentukan beban pembuktiannya. Dan ada yang namanya juga domitus litis. Nah, hakim berperan aktif dalam persidangan untuk mencari kebenaran material. Hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan bukti atau saksi tertentu demi membuat terang suatu sengketa, yaitu dimana ada beban pembuktian berbeda dengan hukum perdata. Siapa mengadilkan, dia yang membuktikan. Nah, di dalam PT-UN, hakim dapat menentukan siapa yang memikul beban pembuktian sesuai dengan asas keseimbangan antara warga negara dan pemerintah. Nah, di sini saya akan memaparkan asas-asas yang ada di peradilan tata usaha negara. Yang pertama ada right to a decision, yaitu hak mendapatkan putusan. Yang kedua itu ada larangan menolak perkara. Nah, ini kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terus yang ketiga ada sederhana, cepat, dan murah.